Seorang CEO cantik dan super kaya sengaja berpura-pura lumpuh demi menguji kesetiaan orang-orang di sekelilingnya. Dia ingin tahu siapa yang benar-benar peduli saat mahkota kekuasaannya itu ia tanggalkan. Namun siapa sangka, bukan para pejabat kantoran, bukan juga manajer kepercayaannya. Hanya satu orang yang benar-benar peduli padanya. Seorang OB sederhana, yang tanpa ragu menggendongnya, merawatnya, dan melindunginya. Tak ada yang menyangka, dari tangan yang dianggap paling rendah itu, justru terungkap sebuah kebenaran besar yang merubah hidup sang CEO itu. Nadia Aditama dikenal publik sebagai sosok perempuan sempurna. Di usia 32 tahun, ia berdiri di puncak kekuasaan sebagai pemimpin Aditama Group, konglomerasi besar di bidang properti dan teknologi. Namanya kerap menghiasi sampul majalah bisnis ternama. Cantik, kaya raya, janda muda dengan pencapaian gemilang. Di mata dunia, Nadia adalah definisi mutlak dari kesuksesan. Sebuah mahkota emas berkilauan bertengger di kepalanya. Namun tak seorang pun tahu, mahkota itu terasa berat, dingin, dan perlahan berkarat. Sejak mengambil alih perusahaan setelah ayahnya wafat, hari-hari Nadia dipenuhi pertemuan formal dan wajah-wajah penuh kalkulasi. Setiap senyuman terasa terlatih, setiap pujian terdengar kosong. Rudy, kepala HRD yang selalu licin dalam bertutur kata, kerap menebar sanjungan yang terasa seperti pelumas licin, halus, tapi menyesakkan. Para manajer senior tak pernah absen mengangguk setuju atas setiap keputusannya, seolah Nadia adalah dewi yang tak mungkin salah. Namun Nadia tahu, yang mereka hormati bukanlah dirinya, melainkan kekuasaan yang melekat padanya. Di mata mereka, Nadia bukan manusia. Ia hanyalah sumber daya, kotak P3K berjalan, atau jembatan menuju status dan keuntungan. Tak ada yang benar-benar melihat Nadia yang lelah, Nadia yang kesepian, atau Nadia yang diam-diam merindukan satu hal sederhana, ketulusan. Puncak kekecewaan itu terjadi seminggu lalu. Dalam sebuah rapat dadakan, Nadia membahas proposal investasi berisiko tinggi. Nalurinya menolak. Ia mengutarakan keraguan dengan tegas. Namun para manajer segera menutupinya dengan jargon-jargon manis dan janji-janji kosong. Proyek itu harus jalan, bukan demi perusahaan, tapi demi komisi mereka. Saat emosinya memuncak, Nadia mengajukan satu pertanyaan sederhana. Jika keputusan saya salah dan perusahaan ini bangkrut, apakah kalian masih akan berdiri di samping saya? Keheningan yang menyusul terasa memekakkan. Tak ada satupun yang langsung menjawab. Hingga Rudy tertawa kecil, canggung. Tentu saja, Bu. Tapi itu tidak akan terjadi. Ibu Nadia terlalu hebat. Kebohongan itu menusuk lebih dalam daripada kejujuran paling pahit. Nadia pulang hari itu dengan rasa jijik. Bukan pada mereka saja, tapi juga pada mahkota emas yang selama ini ia kenakan. Saat itulah ia menyadari satu hal. Satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli adalah dengan menanggalkan mahkota itu. Walau hanya sementara. Walau harus menjadi Nadia yang tak berdaya, tak berguna, bahkan menjijikkan. Dari sanalah rencana gila itu lahir. Sebuah ujian ketulusan yang ekstrim. Pagi itu, Nadia datang ke kantor membawa botol kecil berisi cairan berbau menyengat. Menjijikkan, tapi harus meyakinkan. Setelah briefing pagi, ia memastikan tak ada CCTV yang mengarah ke kamar mandi pribadinya di lantai eksekutif. Dengan tangan gemetar, antara jijik dan tekad, ia membasahi lantai keramik yang licin. Sepatu hak mahalnya dilepas, lalu tubuhnya dijatuhkan seolah terpeleset keras. Ia berbaring kaku, menahan napas. Sedikit cairan berbau pesing dituangkan ke karpet di sampingnya. Tidak cukup. Ia harus terlihat benar-benar lumpuh, tak mampu bergerak. Dengan suara lirih, ia memanggil nama asistennya. Tak butuh waktu lama. Pintu kamar mandi mewah itu terbuka. Wajah panik Siska muncul pertama, disusul beberapa manajer senior, termasuk Rudy. Mereka menatap Nadia yang tergeletak di lantai basah dan berbau, tubuhnya kaku seolah tulangnya remuk. "Ya Tuhan, Bu Nadia!" teriak Siska.
Namun kakinya tak melangkah masuk. "Panggil ambulans, cepat!" perintah Rudy. Tapi ia pun berhenti di ambang pintu. Bisik-bisik mulai terdengar. "Bau apa itu?" Kok pesing. "Jangan keras-keras. Pasti lumpuh beneran, nggak bisa kontrol. Siapa yang berani angkat, salah-salah bisa dituntut. Tunggu cleaning service saja, itu kan urusan mereka." Nadia memejamkan mata. Dingin lantai merambat ke punggungnya, namun dingin di hatinya jauh lebih menusuk. Tak satu pun melangkah mendekat. Mereka berdiri kaku, menatap sang CEO yang kini tak berdaya, dengan jijik dan ketakutan. Takut kotor, takut repot, takut tanggung jawab, takut citra mereka tercemar oleh seseorang yang kini dianggap rendah. Beberapa orang mengeluarkan ponsel. Terdengar suara klik kamera. Saat itulah Nadia tahu, keputusannya benar. Mahkota emas itu telah membutakan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Tanpa kekuasaan dan keharuman, ia hanyalah orang asing yang menjijikkan. Air mata jatuh. Kali ini bukan sandiwara. Itu air mata kekecewaan yang paling pahit. Lalu, di tengah kerumunan yang beku, terdengar langkah tergesa dari ujung koridor. Seseorang datang berlari. "Ada apa ini? Minggir, semua minggir." Suara itu tegas tanpa ragu. Nadia mengenalnya, Fajar Wiratama. Office boy yang sering ia lihat membersihkan pantry dengan teliti. Wajahnya sederhana, pakaiannya jauh dari kata mewah, dan selama ini hanya dianggap bagian dari latar belakang kantor. Tatapan Rudy yang sejak tadi sinis perlahan beralih ke Fajar. Ada seringai meremehkan di sudut bibirnya. Dengan suara pelan namun penuh cemoohan, ia berbisik, "Hei Fajar, jangan sok jadi pahlawan. Itu bukan pekerjaanmu. Panggil saja tim kebersihan. Atau jangan-jangan kamu lagi cari muka?" Namun Fajar sama sekali tidak menggubrisnya. Bahkan ia tidak menoleh. Pandangannya hanya tertuju pada sosok yang terbaring di lantai. Seseorang yang sedang berada dalam kesulitan. Tidak ada ragu di wajahnya. Tidak ada jijik. Saat Fajar melangkah masuk ke dalam kamar mandi itu, aroma menyengat langsung menyambutnya. Bau yang cukup kuat untuk membuat siapapun mundur selangkah. Tapi ekspresinya tetap sama. Tenang. Ia berlutut di lantai basah tanpa peduli celana seragamnya akan kotor. "Bu, ibu bisa dengar saya?" Tanyanya lembut namun tegas. "Bagian mana yang sakit?" Suara itu pelan, tapi entah mengapa terasa memiliki otoritas yang menenangkan. Nadia berusaha mempertahankan perannya. Dengan suara bergetar, ia berkata kaki-kakinya tak bisa digerakkan, menahan isak tangis yang awalnya palsu, namun kini terasa sangat nyata. Fajar tidak panik. Ia memeriksa kaki Nadia dengan hati-hati, memastikan setiap gerakan aman. Lalu, tanpa ragu dan tanpa aba-aba, Fajar menyelipkan satu tangannya ke bawah punggung Nadia dan satu lagi ke bawah lututnya. Dengan gerakan mantap, ia mengangkat tubuh Nadia, CEO yang basah, berbau, dan tampak tak berdaya, dengan kehati-hatian yang nyaris sempurna. "Tolong bapak-bapak, ibu-ibu beri jalan," ucapnya kepada kerumunan yang kini terlihat kikuk dan malu. Saat Fajar menggendong Nadia keluar, bisik-bisik kembali terdengar. "Obi kampungan, cari perhatian. Ngapain pegang-pegang begitu? Bau pesingnya nempel itu." Nadia menyandarkan kepalanya di bahu Fajar. Kemejanya sederhana, tak semewah jas-jas di sekelilingnya, tapi bahu itu terasa hangat dan kokoh. Di tengah kemunafikan dan penghakiman, sentuhan itu adalah hal paling tulus yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Fajar membawa Nadia ke klinik kantor, menidurkannya dengan hati-hati, lalu menghubungi dokter perusahaan dengan sigap. Ketika dokter datang dan berpura-pura memeriksa cedera serius, Nadia berbisik kepada Siska yang masih terlihat syok. Ia meminta agar rumah dipersiapkan. Ia menolak dirawat di rumah sakit. Ia ingin dirawat di rumah, dan hanya satu orang yang boleh merawatnya, Fajar. Ia harus menjadi perawat sekaligus sopir pribadinya selama masa kelumpuhan itu. Perintah itu mutlak. Siska dan dokter sama-sama terkejut. Tapi perintah CEO tak bisa dibantah. Malam itu juga, Fajar mengantar Nadia pulang ke penthouse megah yang menjulang di langit Jakarta.
Di sanalah peran ganda Fajar dimulai. Awalnya Nadia mengira Fajar akan menunjukkan rasa tidak nyaman. Ia adalah perempuan asing baginya, seorang CEO yang kini harus ia rawat, suapi, dan bersihkan. Pekerjaan yang jauh melampaui deskripsi tugas seorang office boy. Namun dugaan itu keliru. Fajar tak pernah mengeluh. Setiap pagi spray diganti dengan rapi. Makanan diet disiapkan dengan penuh kesabaran. Bahkan ditiup perlahan agar tak terlalu panas. Saat membantu Nadia mandi, momen paling canggung, ia melakukannya dengan tatapan penuh hormat, seolah yang ia bantu adalah seorang ratu yang membutuhkan pertolongan, bukan sosok yang menjijikkan. Nadia terus mengujinya. Suatu malam, saat Fajar menyisir rambutnya, Nadia bertanya pelan, apakah ia tidak jijik melakukan semua itu? Fajar tersenyum. Senyum yang jarang terlihat di kantor, senyum yang terasa jujur tanpa beban. Bu Nadia, ucapnya, manusia itu fitrahnya saling menolong. Dulu, waktu ibu saya sakit parah, tak ada yang mau membantu karena kami miskin. Sejak itu saya berjanji, kalau melihat orang butuh bantuan, saya tidak akan melihat statusnya. Saya hanya melihat manusianya. Jawaban itu menghantam hati Nadia. Itu bukan sanjungan, bukan pencitraan. Itu adalah prinsip hidup. Selama seminggu, Fajar merawat Nadia tanpa pamrih. Rumah yang sebelumnya sunyi kini terasa hidup. Tak ada pembicaraan tentang bonus. Tak ada keluhan. Tak ada kelelahan yang dipamerkan. Nadia, perempuan yang terbiasa mengendalikan nasib jutaan orang, kini sepenuhnya berada dalam kendali ketulusan seorang office boy. Ironi itu perlahan berubah menjadi pengakuan. Kekecewaan Nadia terhadap dunia mulai terobati. Ia menyadari bahwa hati Fajar jauh lebih berharga daripada seluruh aset Aditama Group. Perasaan itu tumbuh pelan namun pasti. Dan Nadia tahu, sandiwara ini harus segera berakhir sebelum semuanya terlambat. 10 hari berlalu. 10 hari Nadia tak menyentuh urusan perusahaan. Ia hanya mengamati satu hal, ketulusan Fajar. Setiap pagi, Fajar datang tepat waktu, selalu dengan seragam bersih. Saat membantu Nadia berganti pakaian, matanya selalu berpaling, fokus pada tugasnya, menjaga kehormatan tanpa diminta. Suatu pagi, ia meletakkan obat dan segelas jus di meja samping tempat tidur. Bu, obatnya sudah siap. Ini jus seledri, bagus untuk pencernaan. Nadia memanggilnya dengan suara sengaja dilemahkan. Ia meminta dompetnya diambilkan dari tas, lalu menyuruh Fajar mengambil beberapa lembar uang sebagai bonus pribadi. Bahu Fajar tampak menegang sesaat. Ia menerima dompet itu, namun bukan uang yang diambilnya. Ia hanya mengeluarkan kartu identitas perusahaan, menatapnya sekilas, lalu mengembalikannya dengan hati-hati ke tempat semula. Terima kasih, Bu, ucapnya lembut namun tegas. Tapi tidak perlu. Saya sudah dibayar oleh perusahaan. Tugas saya merawat ibu, dan saya melakukan ini dengan tulus. Kalau saya menerima uang pribadi di luar gaji, ketulusan itu akan berubah jadi upah. Kalimat itu membuat Nadia terdiam. Di dunianya, uang adalah bahasa universal. Segala hal bisa dibeli, loyalitas bisa dinegosiasikan, prinsip bisa ditukar. Para manajer di perusahaannya bahkan sanggup mengorbankan rekan kerja demi bonus 2 digit. Namun Fajar menolak semuanya. Demi satu hal yang tak ternilai, integritas. Nadia memutuskan untuk menaikkan level ujiannya. Sore itu, saat Fajar sedang membersihkan teras, Nadia sengaja menjatuhkan tubuhnya dari kursi roda. Suara gaduh menggema. Fajar langsung berlari masuk, wajahnya pucat. Ya Tuhan, Bu Nadia. Kenapa ibu tidak memanggil saya? Ucapnya panik. Ia segera mengangkat Nadia kembali ke kursi roda dengan gerakan cepat namun hati-hati. Saya cuma mencoba mengambil buku di lantai, jawab Nadia, menahan senyum yang hanya ada di dalam hatinya. Jangan pernah coba lagi, Bu, kata Fajar dengan nada tegas yang syarat kekhawatiran. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Saya selalu di sini. Keselamatan ibu jauh lebih penting daripada buku apapun. Di mata Fajar,
Nadia tak melihat ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Yang ada hanyalah ketakutan akan kehilangan manusia. Namun di balik ketulusan itu, Nadia mulai menangkap sesuatu yang lain, sebuah konflik batin yang tersembunyi. Ia sering melihat Fajar duduk sendirian di taman setelah jam kerjanya berakhir. Ia tidak memainkan ponsel, tidak merokok, tidak berbincang dengan siapapun. Ia hanya menatap langit sambil memegang sebuah buku tua bersampul lusuh. Suatu malam saat Nadia terbangun dan berpura-pura tertidur, ia melihat Fajar membaca buku itu di bawah cahaya lampu redup. Ketika Fajar menoleh, Nadia kembali memejamkan mata. Namun ia sempat membaca judul buku itu, sebuah teks yang sangat spesifik, rumit, dan jelas berada jauh di atas tingkat pendidikan seorang office boy. Fajar menutup buku itu perlahan. Ia menghela napas panjang. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang dalam, seolah ia tengah berdamai dengan penyesalan besar. Nadia semakin yakin, Fajar terlalu cerdas, terlalu tenang, terlalu berlebih untuk pekerjaannya. Keesokan harinya, saat Fajar mendorong kursi roda Nadia berkeliling rumah, Nadia memberanikan diri bertanya, "Fajar, kenapa kamu memilih jadi OB di Aditama Group?" Fajar tersentak kecil. "Karena saya butuh pekerjaan, Bu. Tapi kenapa tidak melamar posisi lain? Saya yakin kamu punya potensi jauh lebih besar." Fajar terdiam. Tatapannya sempat bertemu dengan Nadia, lalu segera menghindar. "Saya hanya ingin pekerjaan yang sederhana, Bu. Tidak banyak drama, bersih-bersih, tenang. Saya butuh waktu sendiri." Jawaban itu terasa janggal. Ia jelas menyembunyikan sesuatu. Ironi pun menyeruak di benak Nadia. Ia menguji ketulusan orang-orang dengan sebuah sandiwara, namun justru menemukan bahwa orang paling tulus yang pernah ia temui menyimpan rahasia paling dalam. Perasaannya berubah. Bukan lagi sekadar kagum pada ketulusan, melainkan tertarik pada misteri dan integritas yang menyelubungi Fajar. Ia ingin tahu. Ia ingin mengerti. Nadia sadar sandiwara ini harus segera berakhir. Ia harus jujur, dan ia harus mengungkap siapa sebenarnya Fajar. Keheningan di penthouse itu berubah menjadi medan perang psikologis. Nadia terus mencari celah, sementara Fajar tetap bertahan dalam kesederhanaannya yang kokoh. Pagi itu Nadia memutuskan menggunakan godaan paling berbahaya, kekuasaan. Ia meminta Fajar mendorong kursi rodanya ke balkon penthouse yang menghadap langsung ke panorama Jakarta. Gedung-gedung Aditama Group menjulang megah di bawah mereka. "Fajar, lihat ke bawah," kata Nadia pelan. "Semua itu milikku. Kamu sudah merawatku dengan sangat baik. Sebagai imbalannya, aku akan mengangkatmu. Bukan lagi OB. Aku bisa menjadikanmu kepala protokol atau manajer fasilitas. Gajimu 10 kali lipat. Kamu tak perlu lagi membersihkan toilet." Nadia menunggu. Menanti kilatan ambisi, keraguan, atau senyum kemenangan. Namun Fajar hanya menatap pemandangan itu sebentar, lalu beralih menatap Nadia. Wajahnya tenang, tak tergoda. "Terima kasih, Bu Nadia," ucapnya jujur. "Tapi saya menolak dengan hormat." Nadia terperangah. "Kenapa?" "Saya menerima tugas merawat ibu karena ibu sakit. Itu prinsip kemanusiaan," jawabnya mantap. "Kalau saya menerima promosi besar hanya karena itu, semua orang, termasuk saya, akan tahu jabatan itu bukan karena kemampuan, melainkan rasa kasihan. Itu akan merusak integritas ibu dan juga tujuan saya." "Tujuanmu?" tanya Nadia pelan. Fajar tersenyum, senyum misterius yang membuat Nadia semakin penasaran. "Menjauh dari drama dan kemunafikan di level manajerial, Bu. Saya bahagia dengan pekerjaan saya sekarang. Saya merasa tenang." Penolakan itu menegaskan satu hal. Fajar bukan office boy biasa. Ia tak takut pada pekerjaan kotor dan tak haus status. Pria dengan ambisi normal pasti akan melompat pada tawaran itu. Fajar tidak. Saat Nadia masih memutar otak mencari cara lain untuk menembus misteri Fajar, konflik dari luar justru datang tanpa aba-aba. Telepon rumah berdering, memecah keheningan penthouse. Di layar, nama Rudy, kepala HRD, muncul kembali. Nadia mengangkat panggilan itu dan sengaja mengaktifkan pengeras suara. Ia ingin Fajar, yang sedang merapikan selimutnya, mendengar semuanya. "Bu Nadia, bagaimana kondisi ibu?"
Suara Rudy terdengar cemas, namun terlalu sempurna untuk terasa tulus. Saya sangat khawatir. Apakah Fajar merawat ibu dengan baik? Sangat baik, Rudy, jawab Nadia dingin. Dia bekerja tanpa celah. Rudy berdeham sejenak, seolah menimbang kata-kata. Syukurlah. Tapi, ada kabar yang kurang sedap di kantor, Bu. Banyak staf bergosip. Katanya Fajar memanfaatkan situasi ini. Mencari perhatian, bahkan mungkin mencoba mengambil kesempatan. Nadia melirik Fajar. Wajahnya tetap tenang, namun rahangnya mengeras sedikit. Rudy, kata Nadia tajam, apakah kamu menelepon hanya untuk menyampaikan gosip? Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin membantu. Saya bisa mengirim perawat profesional. Atau kalau ibu berkenan, saya sendiri bisa datang untuk mengaudit kinerja Fajar. Mungkin dia kelelahan. Lagi pula, dia hanya OB. Kalimat itu belum sempat dijawab Nadia ketika Fajar melangkah maju. Untuk pertama kalinya, ia mengambil inisiatif. Ia mendekat ke telepon. Selamat siang, Pak Rudy. Saya Fajar. Ucapnya ramah, namun nadanya kokoh. Perawatan Bu Nadia berjalan baik. Tidak ada yang perlu diaudit. Soal gosip, sebaiknya Bapak fokus mengurus departemen Bapak. Tugas saya merawat Bu Nadia. Tugas Bapak mengurus HRD. Ia berhenti sejenak. Saya permisi. Klik. Telepon terputus. Nadia menatap Fajar tajam. Kamu berani sekali. Itu telepon saya. Maaf, Bu. Jawab Fajar tenang. Tapi saya tidak suka kepura-puraan. Bapak itu tidak sungguh-sungguh khawatir. Dia hanya ingin masuk ke sini. Saya tahu maksudnya. Nadia menegang. Maksudnya apa? Fajar menarik napas dalam. Dia menawarkan saya uang, Bu. Jantung Nadia berdentum keras. Kapan? Tadi pagi, saat saya keluar membeli kebutuhan. Dia menelepon. Menawarkan sejumlah besar uang jika saya melaporkan semua yang terjadi di rumah ini. Rahasia. Kelemahan ibu. Katanya, kamu cuma OB. Ambil saja uangnya. Kalau tidak, kamu akan saya pecat. Apa jawabanmu? Suara Nadia bergetar. Saya menolaknya. Air mata Nadia kembali mengalir. Bukan sandiwara. Fajar bukan hanya tulus. Ia berintegritas dan berani. Ia mempertaruhkan satu-satunya pekerjaan yang ia miliki demi melindungi Nadia. Saat Fajar berbalik ke dapur, pandangan Nadia tertumbuk pada sebuah buku tua bersampul lusuh di meja. Buku yang pernah ia lihat sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Nadia mengambilnya. Judulnya membuat napasnya tercekat. Financial Engineering and Derivatives in Global Market. Itu bukan buku sembarang. Bukan bacaan seorang office boy. Itu adalah kitab para master keuangan, trader profesional, dan arsitek pasar global. Fajar, panggil Nadia dengan suara meninggi. Kemarilah. Fajar berbalik. Matanya langsung tertuju pada buku di tangan Nadia. Keteguhan yang selama ini ia jaga runtuh seketika. Ada ketakutan. Ada kepasrahan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Nadia tajam. Kenapa seseorang dengan pengetahuan setinggi ini bekerja sebagai OB? Jadi bukan hanya aku yang bersandiwara, kamu juga. Pertanyaan itu menggantung di udara, tajam seperti belati. Mengakhiri sandiwara mereka berdua, Fajar berdiri kaku, menatap buku itu, lalu menatap Nadia, CEO yang selama ini berpura-pura lumpuh. Ia tidak menghindar. Bu Nadia, katanya pelan, kini dengan suara seorang profesional. Tolong tenang dulu. Tenang? Suara Nadia meninggi. Kamu merawatku, membersihkanku, menolak suap dari Rudy. Sementara kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu memiliki pendidikan jauh di atas orang-orang di sekitarku. Fajar menarik napas panjang. Bu Nadia, mari kita bicara jujur. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal yang lebih penting daripada gelar apapun. Ia menatap Nadia lurus-lurus. Saya tahu ibu tidak lumpuh. Waktu seakan berhenti. Apa? Nadia nyaris tak bersuara. Sejak hari pertama, lanjut Fajar pelan. Saat para manajer mencibir, saya melihat kaki ibu bergerak karena tegang. Cara ibu jatuh terlalu rapi untuk cedera tulang belakang. Saya mengamati gerak otot,
refleks, dan tatapan mata ibu setiap hari. Ia tersenyum tipis. Saya memang paham analisis data, Bu, termasuk data tubuh manusia. Rasa malu membanjiri Nadia. Sandiwara yang menipu para manajer ternyata terbaca jelas oleh seorang OB yang ia remehkan. Kalau begitu, bisiknya lirih, air mata menggenang. Kenapa kamu tetap merawatku? Fajar melangkah mendekat, tatapannya melembut. Karena itu tidak penting, Bu. Lumpuh atau tidak, ibu membutuhkan pertolongan. Saya melihat luka yang lebih dalam. Luka karena kemunafikan dan kesepian. Sandiwara itu hanya gejalanya. Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar oleh kejujuran. Saya tidak menolong CEO Aditama Group. Saya menolong Nadia, seorang manusia yang sedang hancur. Pengakuan Fajar menjadi jawaban paling jujur yang pernah didengar Nadia sepanjang hidupnya. Rasa dikhianati yang sempat menguasai dadanya perlahan lenyap, tergantikan oleh rasa kagum dan cinta yang tak lagi bisa disangkal. Sesuatu di hatinya runtuh, lalu bangkit kembali dengan cara yang sama sekali berbeda. Fajar, ucap Nadia dengan suara tercekat. Ia melempar buku itu ke sofa. Lalu, dengan seluruh tenaga yang selama ini ia sembunyikan, tenaga yang ia pura-pura tak pernah dimiliki, Nadia bangkit dari kursi rodanya. Tubuhnya berdiri tegak, mantap. Tidak ada keraguan. Fajar tidak terkejut, ia hanya tersenyum lega, seolah telah lama menunggu momen itu. Aku tidak lumpuh, kata Nadia jujur. Air mata mengalir di pipinya. Bukan lagi air mata sandiwara, bukan air mata manipulasi. Itu air mata yang lahir dari kejujuran. Dari kelegaan setelah topeng yang terlalu lama dipakai, akhirnya runtuh. Semua ini ujian, lanjut Nadia lirih. Dan kamu, Fajar, kamu satu-satunya yang lulus dengan nilai sempurna. Nadia melangkah ke tepi balkon. Fajar mengikutinya. Senja Jakarta terbentang di hadapan mereka, memancarkan cahaya oranye kemerahan yang dramatis. Seolah ikut menjadi saksi pengakuan yang tak bisa ditarik kembali. Aku mencintaimu, Fajar, ucap Nadia tanpa ragu. Itu adalah pengakuan paling bebas dan paling murni yang pernah keluar dari bibirnya. Ia mencintai ketulusan Fajar, hatinya, integritasnya. Hal-hal yang jauh lebih berharga daripada uang dan kekuasaan yang selama ini mengelilinginya. Fajar menatap Nadia. Di matanya ada kobaran api yang selama ini tersembunyi di balik seragam OB yang sederhana. Bu Nadia, suaranya serak. Sejak ibu meminta saya merawat ibu, saya tahu hati saya bergetar. Saya mencintai kebaikan hati ibu. Meski ibu mencoba menyembunyikannya di balik citra CEO yang kejam. Ia menunduk. Konflik batin terlihat jelas di wajahnya. Saya tahu apa yang akan ibu katakan. Tentang status, lanjutnya. Saya hanyalah seorang OB, Bu. Sekalipun dengan gelar yang saya miliki, saya tidak bisa lari dari kenyataan. Dunia akan mencibir ibu. Keluarga ibu akan membenci saya. Saya tidak ingin menjadi beban dalam hidup ibu atau alasan ibu dihina oleh masyarakat elit itu. Aku tidak peduli, jawab Nadia tegas. Ia menatap Fajar tanpa ragu. Aku sudah muak dengan mereka. Munafik semua. Kamu adalah dunia baruku, dan aku memilih kamu. Mereka berdiri di tepi senja. Dua jiwa yang sama-sama tulus, namun terjerat oleh ilusi status sosial. Nadia telah jujur. Kini giliran Fajar untuk memilih. Apakah ketakutannya akan status akan mengalahkan ketulusan yang selalu ia junjung tinggi? Keheningan terasa panjang. Hanya suara bising kota dari kejauhan yang memecahnya. Nadia tahu, untuk benar-benar melangkah maju ada misteri yang harus dipecahkan. Misteri di balik gelar master dan seragam OB itu. Fajar, katanya lembut, tangannya masih menyentuh pipi pria itu. Jangan biarkan status mengalahkan hatimu. Aku tidak bisa menerima setengah kebenaran. Aku sudah membuka kebohonganku. Sekarang biarkan aku melihat rahasiamu. Kenapa seseorang sepertimu memilih menjadi seorang OB? Fajar memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Saat membukanya, ketenangan yang biasa ia miliki telah digantikan oleh kesedihan yang dalam. Baik, Bu Nadia,
katanya pelan. Jika ketulusan ibu meminta kebenaran, saya akan memberikannya. Ini lebih rumit dari sekadar ingin beristirahat. Mereka duduk di sofa. Sofa yang beberapa jam sebelumnya menjadi saksi sandiwara kelumpuhan Nadia. Nama lengkap saya Fajar Wiratama Sastradinata. Nama belakang itu membuat Nadia tersentak. Sastradinata. Nama keluarga konglomerat energi yang pernah menjadi pesaing Aditama Group sebelum kolaps 5 tahun lalu. Ayah saya pendiri Sastra Energi. Lanjut Fajar. Saya lulus summa cum laude dari London School of Economics dan kembali untuk mengelola divisi keuangan perusahaan. Ia menarik napas berat. Saya bukan hanya analis data, Bu. Saya ahli di bidang ini. Semua teka-teki seketika terjawab. Buku Financial Engineering itu bukan sekadar bacaan, itu adalah dunianya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Nadia serius. Saya membuat kesalahan fatal, jawab Fajar. Saya terlalu percaya diri pada model risiko saya sendiri. Saya mengabaikan peringatan tim, mempertaruhkan modal besar di pasar derivatif yang sangat volatil. Wajahnya menegang. Perusahaan kolaps karena keputusan saya. Tak lama setelah itu ayah saya terkena serangan jantung. Nadia terdiam. Saya melunasi utang dengan sisa aset keluarga, menjual segalanya. Lanjut Fajar. Tapi nama baik dan kehormatan kami hilang. Saya tak bisa menerima status saya lagi. Gelar master itu terasa hampa. Ia menunduk. Saya memilih hidup seolah tak punya apa-apa. Melarikan diri dari media, dari tekanan. Saya butuh pekerjaan tanpa uang besar, tanpa keputusan yang mengubah hidup orang. Menjadi OB memberi saya anonimitas. Itu hukuman yang saya berikan pada diri saya sendiri. Untuk memurnikan jiwa saya. Hati Nadia terasa remuk. Ia mengira dirinya yang paling menderita oleh kemunafikan dunia. Ternyata Fajar telah memikul penyesalan yang jauh lebih berat. Jadi saat kamu merawatku, kata Nadia pelan, kamu tahu aku berbohong tentang kelumpuhanku. Iya, jawab Fajar. Dan saya memilih diam. Kenapa? Karena saya melihat diri saya dalam diri ibu, katanya jujur. Ibu mencari kejujuran lewat kebohongan. Saya mencari ketenangan dengan menyembunyikan identitas. Saya tidak berhak menghakimi. Jika saya membongkar kebohongan ibu akan kembali sendirian. Nadia menggenggam tangan Fajar erat. Sandiwara lumpuhku sudah berakhir, katanya. Sekarang sandiwara OB-mu juga harus berakhir. Aku mencintaimu. Tapi aku tak bisa mencintai pria yang terus menghukum dirinya sendiri. Ia menatapnya penuh harap. Jika kamu ingin bersamaku, berhentilah bersembunyi. Bangkitlah dari penyesalanmu. Terbukanya identitas Fajar justru membuat ujian ketulusan Nadia menjadi jauh lebih rumit. Ini bukan lagi sekadar sandiwara tentang kelumpuhan atau penyamaran seorang office boy. Ini telah berubah menjadi pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka. Dua manusia yang menemukan kejujuran justru di balik kepura-puraan yang mereka ciptakan. Nadia menyadari, ia bukan hanya menemukan pria yang tulus, tetapi juga sosok dengan integritas tinggi dan kemampuan yang jauh melampaui bayangannya. Kini, satu langkah besar harus ia ambil. Sebuah pengumuman yang akan mengguncang Aditama Group, menggulung media nasional, dan menghancurkan rencana tersembunyi Rudy. Semua kartu harus dibuka, termasuk kartu pernikahan. Pagi itu, Nadia tampil dengan setelan power suit hitam terbaiknya. Tajam, elegan, dan tanpa celah, seperti dirinya yang lama hilang. Tidak ada lagi kursi roda, tidak ada kepura-puraan. Langkah kakinya mantap dan penuh tekad. Di sisinya, Fajar berjalan mengenakan kemeja rapi dan celana bahan yang bersih. Busana sederhana, namun jauh lebih pantas daripada seragam OB yang selama ini menjadi tameng hidupnya. Wajah Fajar terlihat tegang, tetapi ada martabat yang memancar dari caranya berdiri. Martabat seorang pria yang siap menghadapi kebenaran. Nadia telah memanggil RUPS luar biasa. Bukan hanya jajaran direksi, tapi juga manajer dan staf senior. Kabar tentang kesembuhannya sudah menyebar, dan semua orang menunggu penjelasan. Ruang rapat utama terasa menyesakkan. Wajah-wajah penuh kalkulasi menatapnya dengan campuran lega dan cemas.
Rudy terlihat paling gelisah. Mereka tahu Nadia kembali berkuasa, tetapi mereka tidak tahu badai apa yang akan dilepaskannya. Nadia berdiri di ujung meja rapat. Pandangannya menyapu satu persatu wajah di hadapannya. "Selamat pagi," ucapnya dingin dan tegas. "Kalian pasti terkejut melihat saya berdiri di sini. 10 hari lalu, kalian melihat saya tergeletak tak berdaya di lantai kamar mandi VIP. Bahkan sebagian dari kalian menganggap saya menjijikkan." Ia berhenti sejenak. Ketegangan menggantung di udara. Wajah Rudy semakin pucat. "Ya," lanjut Nadia, "saya tidak lumpuh. Semua itu sandiwara. Sebuah ujian untuk melihat seberapa besar ketulusan dan integritas yang tersisa di perusahaan ini." Ruangan riuh oleh gumaman terkejut, lalu sunyi seperti kuburan. Dan hasilnya, suara Nadia meninggi, "Sangat mengecewakan. Hampir semua dari kalian hanya berdiri di ambang pintu. Jijik, takut kotor, takut bertanggung jawab. Kalian bahkan merekam saya dan menyarankan agar pekerjaan itu diserahkan pada cleaning service atau office boy." Ia memberi isyarat. Layar proyektor menyala. Rekaman CCTV diputar. Semua melihat dengan mata kepala sendiri. Bisikan Rudy, wajah-wajah manajer yang jijik, ponsel yang merekam, dan ketidakpedulian yang telanjang. Desahan terkejut memenuhi ruangan, bercampur rasa malu yang memekakkan. "Rudy," kata Nadia dingin, "ingin menjelaskan rekaman ini?" Rudy berdiri tergesa. "Bu Nadia, saya panik. Saya hanya..." "Bohong," potong Nadia tajam. "Kamu takut kotor, takut reputasimu rusak." Nadia lalu menunjuk ke arah Fajar. "Hanya satu orang yang lulus ujian ini. Satu orang yang tidak melihat saya sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang butuh pertolongan. Namanya Fajar Wiratama." Nadia berjalan mendekat dan menggenggam lengan Fajar. Dia merawat saya dengan tulus. Dan dia menolak suap dari seseorang yang ingin menjadikannya mata-mata. Pandangan Nadia kembali menusuk Rudy. "Jelaskan, mengapa kamu menawarkan uang kepada Fajar agar melaporkan kondisi saya?" Rudy benar-benar panik. "Itu fitnah, Bu. Jangan berbohong," bentak Nadia. "Semua pembicaraanmu direkam." Nadia menegakkan tubuhnya. "Maka hari ini saya membuat 2 keputusan. Pertama, Rudy, kamu dipecat. Efektif hari ini. Tanpa pesangon. Semua rekeningmu akan diaudit." 2 bodyguard masuk dan menarik Rudy keluar. Ruangan hening, seolah baru saja menyaksikan eksekusi. "Keputusan kedua," suara Nadia melunak saat menoleh ke Fajar. "Fajar Wiratama bukan sekadar OB. Dia adalah Fajar Wiratama Sastradinata, lulusan master dari London School of Economics. Seorang pria yang memilih membersihkan toilet untuk membersihkan jiwanya dari penyesalan." Ruangan berguncang oleh bisik-bisik histeris. Nama Sastradinata memiliki bobotnya sendiri. "Mulai hari ini," Nadia tersenyum, "Fajar tidak duduk di sini sebagai OB yang dipromosikan, tapi sebagai calon suami saya." Keputusan itu memicu gempa yang jauh lebih besar daripada sandiwara kelumpuhan Nadia. Dalam 24 jam, media meledak. Kisah CEO yang bangkit dari kursi roda dan memilih menikahi seorang office boy yang ternyata ahli keuangan berdarah konglomerat menguasai semua headline. Mereka menjadi sensasi, dicintai, dihina, ditertawakan. Cibiran datang tanpa henti, lebih kejam daripada yang pernah Nadia bayangkan. CEO gila. Menikahi Obi pasti kena pelet. Fajar Sastradinata gagal di bisnis ayahnya, sekarang mengincar harta janda kaya. Keputusan emosional Nadia mengancam citra Aditama Group. Judul-judul itu memenuhi media daring. Komentar kebencian membanjiri setiap unggahan. Persis seperti yang sejak awal ditakutkan Fajar. Namun anehnya, setiap kali Nadia dan Fajar membaca semua itu bersama, ikatan di antara mereka justru terasa semakin kuat. Nadia memperlihatkan layar ponselnya pada Fajar. Deretan komentar penuh hinaan bergerak tanpa henti. "Lihat," ucap Nadia pelan. "Inilah kemunafikan yang selama ini aku maksud. Mereka tak pernah benar-benar melihat integritasmu. Mereka hanya melihat label, status, dan prasangka." Fajar tersenyum tipis, senyum seseorang yang sudah terlalu sering disalahpahami. "Aku sudah terbiasa, Nadia."
Dulu aku dihina karena dianggap menghancurkan perusahaan ayahku. Sekarang aku dihina karena mencintai seorang CEO. Setidaknya kali ini aku dihina demi alasan yang benar. Namun badai sesungguhnya belum datang. Dan badai itu justru muncul dari tempat yang paling menyakitkan, keluarganya sendiri. Pintu penthouse Nadia terbuka keras. Ibunya, Sofia Aditama, masuk dengan wajah merah padam, diiringi pengacara keluarga dan beberapa kerabat yang dikenal gemar menghakimi. Aura kekuasaan dan tekanan memenuhi ruangan. "Apa yang kamu lakukan, Nadia?" teriak ibunya. "Menikahi seorang office boy? Kamu sudah gila? Kamu menghancurkan reputasi keluarga Aditama." Nama mendiang ayah Nadia diseret. Kehormatan keluarga dijadikan senjata. Fajar yang sedang menyiapkan teh langsung berdiri tegak di sisi Nadia, tanpa rasa gentar. "Bu," kata Nadia dingin namun tegas. "Jangan sebut dia OB, dia calon suamiku, Fajar Wiratama Sastradinata." Ibunya tertawa sinis. "Sastradinata? Anak yang menghancurkan perusahaan ayahnya sendiri? Dia pasti mengincar hartamu untuk bangkit lagi." Tudingan itu menghantam keras, namun Fajar melangkah maju. Suaranya tenang, penuh wibawa. "Saya mencintai Nadia, bukan kekayaannya. Saya tahu saya pernah gagal, dan saya menanggung konsekuensi kegagalan itu. Tapi saat putri ibu tak berdaya dan ditinggalkan semua orang, sayalah yang ada di sisinya." Ibunya mencibir. "Itu sandiwara. Kamu tahu dia tidak lumpuh, dan kamu pura-pura tulus." "Kamu salah," potong Nadia. "Fajar tahu semuanya, tapi dia tidak memanfaatkannya. Dia menolongku karena melihat Nadia yang terluka, bukan CEO Aditama Group." Kalimat itu menggantung berat di udara. "Jika ketulusan dianggap kelemahan," lanjut Nadia, "aku lebih memilih kelemahan itu daripada kemunafikan yang selama ini kita agungkan." Ancaman terakhir pun dilontarkan. "Jika kamu tetap menikahi pria ini, aku akan memaksamu turun dari posisi CEO." Nadia menatap ibunya tanpa gentar. "Silakan. Aku tak peduli jabatan jika harus kehilangan martabat dan cinta sejati." Ibunya pergi dengan amarah membara. Ancaman itu nyata. Namun kali ini Nadia tidak sendirian. Fajar berdiri di sisinya, bukan sebagai pria inferior, melainkan pasangan yang setara. Tekanan media dan keluarga memaksa mereka bergerak cepat. Nadia tahu mereka tidak bisa membiarkan gosip mengendalikan narasi. Mereka harus mengambil alih panggung. Sebuah konferensi pers besar pun digelar di ballroom hotel mewah, tempat netral tanpa simbol korporasi. Seluruh direksi, kru dewan senior, media nasional, bahkan keluarga Nadia hadir. Saat Nadia melangkah ke podium, ratusan lampu kamera menyala. Ia berdiri bukan sebagai CEO yang terluka, melainkan sebagai perempuan yang menemukan kebenarannya. "Selamat siang," ucapnya mantap. "Beberapa hari ini, kisah hidup saya dan Fajar menjadi bahan ejekan. Ada yang menyebutnya dongeng, ada yang menyebutnya kegilaan." Ia mengakui sandiwara kelumpuhan itu, menjelaskan bagaimana hampir semua orang menjauh, dan bagaimana satu-satunya yang tetap tinggal adalah Fajar, tanpa pamrih, tanpa syarat. "Fajar tahu saya berbohong, tapi dia melindungi saya, bukan demi keuntungan, melainkan demi kemanusiaan. Dia menolak uang, menolak jabatan, demi menjaga integritas." Nadia menoleh ke arah Fajar. "Ini bukan kisah CEO menikahi office boy," katanya tegas. "Ini adalah kisah Nadia yang menemukan seorang pria dengan martabat dan ketulusan yang jauh melampaui gelar apapun." Nadia menarik napas panjang. Inilah saat yang telah ia siapkan sejak awal. Ia melangkah turun dari podium, meninggalkan mikrofon dan sorot lampu yang masih menyala, lalu berjalan perlahan ke arah Fajar. Di hadapan ratusan wartawan, direksi, dan tamu undangan, Nadia berlutut di depannya. Seluruh ruangan terhenyak. Kilatan kamera menyambar tanpa henti, seperti badai cahaya yang tak memberi jeda. Dengan tatapan lurus dan suara yang bergetar namun mantap, Nadia memandang mata pria itu. Ia tidak peduli pada ribuan pasang mata yang menghakimi. "Fajar Wiratama," katanya pelan namun tegas, "engkau telah membuktikan bahwa ketulusan tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipalsukan.
Aku tidak menjanjikan hidup tanpa gosip dan hinaan. Tapi aku berjanji akan selalu jujur, berdiri di sisimu, dan tidak pernah menyembunyikan diriku darimu. Maukah kamu menjadi suamiku? Beberapa detik terasa seperti keabadian. Dunia seakan menahan napas. Di barisan depan, Ibu Nadia tampak pucat, marah, terkejut, dan tak percaya. Air mata Fajar akhirnya jatuh, bukan karena ragu, melainkan karena lega. Ia menunduk, mengangkat Nadia dari lututnya, dan memeluknya erat. "Aku mencintaimu, Nadia," ucapnya dengan suara serak. "Aku menerima lamaran ini. Aku menerima Nadia sebagai manusia yang membutuhkan kejujuran, bukan sebagai CEO Aditama Group. Dan aku berjanji akan menjadi suami yang setara. Bukan karena hartamu, tetapi karena prinsip dan cinta yang kita jaga bersama. Di depan kamera, di depan keluarga, dan di hadapan dunia yang meragukan, Nadia menciumnya. Itu bukan ciuman sensasional, melainkan pernyataan paling berani yang pernah ia buat. Setelah itu, Nadia kembali menghadap media dengan tangan Fajar yang menggenggam tangannya. "Kami akan menikah," katanya. "Dan bagi siapapun yang meragukan integritas Fajar, saya menawarkan posisi Wakil Direktur Utama Aditama Group, sesuai keahlian financial engineering yang ia miliki." Fajar tersenyum dan menggeleng pelan. "Terima kasih, Nadia. Tapi saya menolak." Penolakan itu menggema lebih keras daripada tepuk tangan. Nadia tersenyum bangga. "Ya," katanya kepada media, "ia menolak jabatan karena ketulusan sejati tidak mengejar kekuasaan. Kami akan menutup sandiwara dan memulai hidup yang sesungguhnya." Keputusan Fajar menolak jabatan tinggi di depan ratusan kamera menjadi bukti terakhir bahwa ia tidak pernah mengincar status atau kekayaan. Para pencibir terdiam. Ibu Nadia terpaksa menelan kenyataan. 3 bulan berlalu. Persiapan pernikahan berjalan intens. Ibunda Nadia yang sebelumnya keras akhirnya melunak. Ia tak mampu melawan kekuatan cinta yang disaksikan publik. Perlahan, ia mulai melihat Fajar bukan sebagai mantan OB atau ahli keuangan, melainkan sebagai pria berprinsip. Pria itu aneh, katanya suatu sore saat Fajar memperbaiki keran air di taman sendiri. Menolak jabatan direksi, tapi mau mengotori tangan. Nadia tersenyum. Itulah Fajar. Ia tidak membedakan pekerjaan dengan martabat. Mereka akhirnya memutuskan arah hidup bersama. Fajar menolak kembali ke dunia investasi besar. Ia ingin menebus masa lalu dengan memberi dampak nyata. Maka lahirlah Yayasan Wiratama Aditama, fokus pada pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu. Nadia mendanai penuh. Fajar mengelola dengan transparansi dan disiplin. Di sanalah ia menemukan kedamaian. Hari pernikahan tiba. Megah namun hangat. Nadia anggun dalam balutan putih. Fajar menunggu di altar dengan setelan jas sederhana namun elegan. Saat mengucap janji, suara Fajar bergetar. "Aku mencintaimu bukan sebagai Nadia yang berkuasa, tetapi Nadia yang pernah terbaring tak berdaya. Aku berjanji menjunjung ketulusan di atas segalanya." Nadia menangis. Ia mendapatkan lebih dari yang pernah ia cari. Ia menemukan cinta sejati, pasangan hidup yang tak bisa dibeli oleh uang. Di pesta itu, mereka menari. Para manajer yang dulu mencibir kini menatap dengan hormat. OB yang diremehkan kini berdiri sebagai suami Nadia, bukan karena status, tetapi karena keberaniannya menolak kemunafikan. Fajar mengubah budaya Aditama Group. Integritas bukan lagi slogan, melainkan nilai hidup. Kasus Rudy menjadi peringatan bahwa kekuasaan tanpa moral tak lagi punya tempat. Malam itu, di penthouse yang pernah menjadi panggung sandiwara, Nadia bersandar di bahu Fajar, menatap gemerlap Jakarta. "Kamu tidak pernah menyesal menolak kekuasaan?" tanyanya pelan. "Tidak pernah," jawab Fajar. "Aku datang sebagai OB dan menikahimu sebagai diriku sendiri. Ketulusan dan kebebasan adalah kekayaan tertinggi." Kisah mereka membuktikan satu hal. Di dunia yang memuja status dan harta, cinta sejati dan martabat adalah mata uang paling mahal. Nadia, sang CEO, akhirnya menemukan kebahagiaan,
bersama pria yang mengajarkannya arti ketulusan yang sesungguhnya.